Kabar dugaan pencatutan KTP atau NIK KTP untuk memberikan dukungan kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024 Dharma Pongrekun dan Kun Wardana ramai di media sosial. Bahkan Anies Baswedan pun mengaku bahwa KTP kedua anaknya ikut dicatut. Dan untuk membahas temuan ini sudah ada anggota Bawaslu DKI Jakarta Beni Sabdo dan Ketua Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia atau BPHI yang menerima laporan dugaan pencatutan KTP dukungan, yakni ada Pak Julius Ibrani. Halo, selamat sore Pak Julius, selamat sore Pak Beni. Selamat sore, Selamat Dea. sore. Selamat sore Dea, selamat sore Mas Beni. Salam Merdeka. Salam Merdeka, Mas Julius. Iya, saya akan pertama ke Pak Julius dulu. Pak Julius, total sudah berapa laporan dugaan pencatutan NIK KTP untuk dukungan yang terlapor di organisasi Anda? Per tadi siang sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami sudah berhasil memverifikasi secara komplit sekitar 235 korban warga DKI Jakarta yang KTP-nya digunakan dan didaftarkan sebagai pendukung dari salah satu pasangan calon di jalur independen, yaitu Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Nah, ini juga ratusan korban ini adalah jumlah yang terverifikasi. Artinya masih ada ratusan lain yang kami verifikasi kembali, baik dari NIK maupun juga dari data di KPU. Apakah betul terdaftar atau tidak? Dan kami double check terus supaya ini validasinya maksimal sebelum kami membuat langkah hukum yang formal besok, kira-kira di hari Senin, hari kerja. Gitu deh. Jadi dari PBHI memang belum tuntas mengumpulkannya sehingga masih terus menunggu dari laporan-laporan lain. Pak Julius, kalau Pak Julius sendiri mendata atau melihat data-data dari para pelapor, apakah hanya dari DKI Jakarta atau di daerah penyangga juga ada yang KTP atau NIK-nya ini dicatut? Beberapanya ada di daerah penyangga. Nah, oleh karenanya kami tidak masukkan sebagai KTP yang tervalidasi bahwa dia bukan warga DKI Jakarta gitu ya. Tetapi digunakan juga. Ada beberapa dari Depok, dari Bekasi juga ada. Gitu. Nah, ini kami masih pisah-pisahkan satu persatu karena sebetulnya melihat nomor induk kependudukan itu kan tidak sederhana. Dia ada kode wilayah juga dan itu harus kami perhatikan betul apakah dia di wilayah mana sesuai dengan alamatnya atau tidak. Kami verifikasi ulang. Jadi memang dari 3 kanal yang kami sediakan ya, dari kanal via WhatsApp, kemudian juga email, juga kadang-kadang ada yang japri ke saya secara pribadi, semuanya masih kami kumpulkan. Tapi memang betul ditemukan juga fakta yang bukan warga DKI Jakarta juga masuk ke dalam KTP yang diverifikasi sebagai pendukung Dharma Pongrekun dan Kun Wardana, gitu deh. Baik, saya akan ke Pak Beni. Pak Beni, ini ada ratusan pelapor yang sudah didata oleh PBHI. Sebenarnya prosedurnya seperti apa, Pak? Karena kan kalau kita lihat faktanya di pemilihan kepala daerah ini, kalau bicara soal calon independen, ini ada beberapa kali di beberapa pilkada begitu. Seperti apa biasanya jika terjadi pencatutan NIK seperti ini? Bawaslu DKI Jakarta sejak kemarin juga sudah membuka posko pengaduan masyarakat dan kami juga melakukan penelusuran sekaligus pendalaman terkait problem pencatutan KTP ya sebagai syarat dukungan minimal para calon kepala daerah melalui jalur independen. Nah, data-data yang sudah masuk ke Bawaslu juga sudah ratusan. Kami sedang melakukan identifikasi sekaligus inventarisasi. Karena data-data ini kan sifatnya personal, maka kami juga hati-hati, gitu ya. Dan kami pastikan bahwa Bawaslu DKI Jakarta akan melakukan penelusuran dan pendalaman ini guna untuk menegakkan aturan secara tegas. Supaya apa? Supaya proses demokrasi di Jakarta itu bisa berjalan sesuai dengan asas dan prinsip-prinsip pemilu. Supaya apa? Supaya demokrasi di Jakarta ini bisa berkualitas itu ya, bisa menjamin tentang penegakan hukum yang baik dan juga semua dalam konteks ini setara di hadapan hukum. Kalau misalkan ada kecurangan atau ada penyimpangan, kami Bawaslu akan melakukan tindakan secara tegas. Kalau ada kecurangan, Bawaslu akan melakukan tindakan tegas. Saya akan coba ke
Pak Julius dulu yang mengumpulkan data dugaan pencatutan NIK ini. Pak Julius, kalau dari pelapor-pelapor yang sudah Anda data, apakah ada cerita-cerita tertentu misalnya yang mengarah pada apa ya, sebuah hal atau sebuah orkestrasi sistem sehingga terjadi pencatutan NIK? Apakah ada cerita-cerita tersendiri dari para pelapor? Ya, ya, ini kami melihat bahwa problemnya bukan problem yang sifatnya insidentil, ya, itu pertama. Indikatornya dari mana? Kami mendapatkan bom laporan itu dalam jangka waktu kurang lebih 1,5 jam yang sama, gitu. Jadi dalam 1,5 jam itu ratusan warga menemukan KTP-nya itu masuk. Padahal ada bahkan warga yang anti sekali menggunakan berbagai macam aplikasi internet, aplikasi di handphone untuk yang mempersyaratkan KTP. Dia juga kaget, loh, saya nggak pernah gunakan KTP saya dimanapun juga, tapi ini jebol juga. Gitu. Yang artinya satu-satunya sumber data KTP itu kalau tidak dia dari Dukcapil atau instansi lain yang memegang data digital kependudukan negara. Itu satu. Ya. Yang kedua, kami juga memperhatikan bahwa jangka waktu pengumpulan KTP oleh paslon jalur independen Dharma Pongrekun dan Purwadana itu tergolong amat sangat singkat sekali hingga terkumpul 670-an ribu. Padahal kita tahu dalam pemilu kada sebelumnya jalur independen itu kesulitan pertamanya adalah mengumpulkan KTP sebagai syarat dukungan. Nah, kali ini dalam jangka waktu yang sangat pendek dia kemudian terkumpul. Dan dalam jangka waktu yang sama juga pemilik KTP menyatakan tidak pernah memberikan dukungan, tidak pernah memberikan KTP. Yang ketiga, nah ini yang paling menarik ini, Dea, siang sebelum makan siang itu ya kemarin sebelum jam 12 siang itu banyak yang terdaftar, puluhan yang terdaftar bahwa dia memberikan dukungan terhadap Dharma Pongrekun dan juga Purwadana. Gitu. Tetapi ketika di sore hari sekitar jam 3 jam 4 situs KPU untuk mengecek, memeriksa apakah KTP kita digunakan sebagai pendukung atau tidak itu crash atau hang gitu ya. Jadi error. Tapi sekitar sejam kemudian dimasukin namanya berubah. Padahal tadi siang dicek dia mendukung. Sore dia tidak mendukung. Nah ini yang kami katakan bahwa ini bukan tangan-tangan sederhana gitu ya. Bukan tangan-tangan ortodoks yang mengorkestrasi seperti ini. Tidak juga menggunakan jalur-jalur offline dan segala macam yang mungkin ngetik satu persatu itu nggak mungkin. Ini pasti ada skema digital, skema cyber yang digunakan dan sumbernya itu tidak mungkin dari personal, pasti dari data digital dari negara. Dan yang ketiga, ini pasti tersinkronisasi dengan sistem digitalisasi di KPU, sistem IT di KPU karena tidak mungkin melakukan hal-hal demikian gitu. Nah, kami lihat bahwa ini sistemik ya. Kalau sudah sistemik ini, tidak mungkin oknum-oknum yang diduga kuat bermain seperti ini adalah oknum-oknum dengan pangkat rendahan, dengan pegawai-pegawai dengan level yang rendah. Ini pasti ada komando, ada orkestrasi dari struktur tertinggi. Jadi menurut kami, ini bukan persoalan sederhana lagi misadministrasi atau maladministrasi penggunaan atau kelalaian dalam verifikasi faktual data dan segala macam. Ini ada orkestrasi di level tinggi menggunakan fasilitas dan juga data digital dari negara, dan oleh karenanya saya pikir ini tidak selesai hanya diperiksa sendiri oleh Bawaslu. Bawaslu harus diperkuat juga dengan pemeriksaan oleh DKPP, dan yang lebih penting lagi aparat penegak hukum yang dimandatkan oleh Undang-Undang Pemilu Kada juga harus turun tangan, baik itu Kepolisian Negara Republik Indonesia ataupun Barreskrim, karena tidak mungkin memeriksa hal-hal yang sistemik dan terstruktur ini hanya dengan cara-cara yang sederhana, begitu deh. Ya, PBHI menyebut bahwa ada dugaan orkestrasi tingkat tinggi. Pak Beni, apakah Bawaslu sudah sampai di sana proses pencarian fakta, pengumpulan data hingga pencarian fakta, apakah sudah mengarah ke sana dari data-data dan juga informasi yang dikumpulkan oleh Bawaslu? Ya, pertama kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Julius dan juga rekan-rekan masyarakat sipil ya, yang turut mengawasi ya dan juga mengkritisi segala proses pilkada di DKI Jakarta ini. Ini adalah bagian dari Bawaslu mengajak pengawasan partisipatif kepada masyarakat. Nah, tentu kami
bekerja berdasarkan fakta itu ya. Fakta yang kami kerjakan hari ini adalah membuka posko. Posko itu kita buka mulai dari Bawaslu di tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten kota dan tingkat kecamatan. Kami sudah perintahkan kepada jajaran kami per tadi pagi, kebetulan hari ini kan kita memperingati Dirgahayu ke-79 Republik Indonesia kita tercinta ini, sekaligus kami upacara dan kami sampaikan kepada jajaran supaya itu dibuka posko, supaya masyarakat dan warga DKI Jakarta bisa melaporkan kepada kami. Nah, kami sekali lagi dalam proses ini akan bekerja sesuai dengan regulasi dan profesionalisme. Nah, memang butuh waktu sekali lagi. Data-data yang sudah masuk, tadi sudah saya sampaikan bahwa ini sedang kita identifikasi. Apakah ini ada dugaan pelanggaran pidananya, apakah ini ada dugaan pelanggaran administratifnya, atau dugaan pelanggaran hukum yang lain. Karena di dalam persoalan ini ya, soal pencatutan data ini kan ruang lingkupnya luas gitu ya. Tidak ansih soal tindak pidana pemilihannya, tapi juga bisa masuk ke ranah tindak pidana yang lain gitu ya. Artinya undang-undang tentang IT, lalu juga undang-undang tentang perlindungan data pribadi dan yang lain ya. Maka Bawaslu juga lagi mengidentifikasi ini. Kami memang butuh waktu ya. Kalau tadi disampaikan soal Mas Julius terkait ada orkestrasi dan seterusnya, kami bekerja berdasarkan fakta gitu ya. Nah, fakta-fakta ini yang kami rangkai dan nanti akan kami buat kesimpulan. Nah, memang kami masih dalam proses ya, kami juga mengajak seluruh warga masyarakat untuk turut serta melaporkan, monggo juga bisa melalui, kalau tidak bisa hadir ke Bawaslu juga bisa melalui WhatsApp center kami. Baik, terima kasih Pak Julius Ibrani tadi mengungkapkan bahwa ada dugaan orkestrasi besar, namun dari pihak Bawaslu DKI Jakarta, Pak Beni Sabdo juga sedang mengumpulkan fakta-fakta di lapangan untuk mengambil kesimpulan di kemudian hari. Terima kasih para narasumber sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini, Pak Beni Sabdo, anggota Bawaslu DKI Jakarta, dan ada Pak Julius Ibrani, Ketua Pusat Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Terima kasih.